Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berjumpa lagi dengan saya Kang Cas JSM Jelajah Siang Malam. Mudah-mudahan buat saudara muslim dan subscriber Kusuma selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia ini kelak ke akhirat nanti. Dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, ayo mari bantu di channelnya JSM dengan cara pijit subscribe-nya dan pijit tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbarunya. Pada kesempatan yang kedua, saya akan menggambarkan lagi. Ini langsung saya menggambar, tapi Mas Andre untuk menebaknya. Ini nggak lewat sugesti, langsung real saya yang menggambar, nanti Mas Andre yang menebaknya. Seperti biasa dan senantiasa, sebelum kita untuk melangkah selanjutnya, tak lupa kita untuk selalu bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan panggil Mas Andre, silakan untuk duduk bersama saya di sini. Oke Mas Andre, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Ketika kamu bisa melihat sosok-sosok seperti halnya pocong atau kuntilanak atau tengkorak yang manusia biasa itu, yang sudah pada tahulah pada intinya. Karena apa? Karena kebanyakan manusia yang tahunya di tanah Jawa itu setan pocong, setan tengkorak dan lain sebagainya. Itu menurut kamu hal apa seperti itu? Menurut kamu? Kalau menurut pandangan saya itu, semua itu tergantung dari manusianya. Ibarat kalau orang tersebut sering melihat di film-film atau ibarat sosok pocong bentuknya begini, genderuwo bentuknya begini, itu pasti akan terekam dalam mindset. Iya, dalam mindset, dalam memori. Jadi kayak si bangsa-bangsa begitu juga, mereka tahu kadang kalau orang takut biasanya dia takutnya sama ini, dia pun pasti wujudnya kadang sosok seperti itu. Jadi sebuah gambaran yang ditakutin makhluk seperti ini, kadang dia pun nakutnya seperti itu, yang sering terekam dalam pikirannya. Begitu. Kalau boleh tahu, kamu pernah enggak sih melihat sosok dia mewujudkan benar-benar asli sosok itu? Pernah melihat enggak sih? Pernah melihat.
hal dalam kayak gimana itu? Jadi saya kan pernah waktu itu saya lagi ngerokok, ya itu wujud kayak orang jalan itu jadi kayak macam hologram, hilang 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 plus hilang, kayak macam awalnya itu apa ya, kata saya kan kirain mah orang, taunya kan lagi lewat terbang plus. Terus kadang pernah berdiri aja diem, itu yang ngeliat kita. Itu benar memang sosok itu mewujudkan. Iya, mewujudkan. Jadi kalau kata orang mah ya, kalau menurut pandangan-pandangan orang yang lebih pintar lah, jadi bangsa gaib pun terkadang itu mewujudkan dirinya di saat-saat tertentu, tidak tiap malam. Ada di antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib itu berdekatan, ada jam-jamnya, ada hari-hari tertentu begitu. Terus ada lagi yang bilang kan, ada yang pernah melihat dia misalkan jalan kaki sering digangguin katanya kan, itu memang digangguin. Ibaratnya gini, kalau kita itu kita jalan sendiri nih, kita yang masuk ke dimensi mereka. Terkadang itu mata kitanya dikelabuhin sama yang sosok itu tadi, karena diri kita nggak sadar kan. Ada yang begitu, ada yang terjadi seperti itu, ada. Ya kan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa seperti itu kan adalah gaib, tidak dapat kita lihat Ya, ya sebagian. Tapi pada intinya ini saya mengingatkan saja, mengingatkan ya, mengingatkan. Bukan saya benci, bukan saya marah, kita harus selalu saja mengingatkan untuk kebaikan. Ada sebagian ulama yang memang meyakini bahwasanya gaib itu tidak dapat kita lihat. Tapi cerita tadi Mas Andre kan katanya pernah mewujudkan, asli bener wujud, itu benar. iya. Ya, jadi kalau menurut ulama atau orang pintar itu memang tidak bisa mewujudkan. Nah, kalaulah hanya sebatas terlintas, ya mungkin bisa jadi. Dan Allah pun bukan sembarang ngasih orang bisa melihatkan atau diperlihatkan makhluk ini bisa terlihat. Enggak, dia pun memilih, pasti dia memilih. Ya. Nah, sekarang saya dipertanyakan oleh saya lagi. Yang saya tanyakan, ketika kamu keberadaannya lagi sendiri, apakah ada sosok-sosok setiap malam yang terlihat oleh kamu? Nah, saya kan kadang berpikirnya di situ, herannya di situ kadang. Katanya kan bisa wujud orang yang bisa lihat ini itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, semua makhluk itu nggak bisa mewujudin ke dalam bentuknya gitu. Dalam Enggak wujud semua. bahwa jin atau iblis berwujud, dia nggak bisa, tetap nggak bisa. Paling bisa. Kalau menyerupai, misalkan menyerupai binatang, hewan atau ular, nah itulah wujudnya. Tapi kalau wujudnya jin iblis itu nggak bakal wujudin, cuman bisa menyerupai. Kalau itu mah ada. Kalau menurut pandangan saya pun kadang ada yang katanya orangnya itu yang ada si kodam atau korin atau jin yang ada dalam dirinya, makanya mereka bisa melihat gitu kan. Ada yang berprasangka kan begitu, ada. Makanya kan goib itu kan susah untuk dijelasin secara logika dan nalar. Kayak kiai berkatanya begini, orang yang ahli spiritual pun pasti berkatanya beda. Jadi kan begitu. Kayak pada intinya buat saudara muslim, gaib itu ada, tapi saya tekankan lagi, manusia biasa seperti khususnya saya sendiri nggak bakal mungkin, nggak bakal bisa, apalagi untuk mewujudkan sosok itu asli di depan mata bisa terlihat. Tidak, paling cuman bisa samar-samar atau
atau kayak sebatas melintas saja kayak gitu kan. Tetap kita harus percaya dengan apa, dengan mengimani bahwa kayak gitu ada. Dan sekarang Mas Andre, saya akan menggambar di sini suatu gambaran seperti sosok atau makhluk yang lainnya. Nanti ketika saya sudah selesai menggambar, dan silakan kamu tebak dan kamu menggambar seperti saya, apa benar apa beda. Dan sekarang saat lagi saya akan mulai menggambar, nanti kamu tebak dan sekalian kamu menggambar juga. Oke, sudah siap? Jadi itu kita di sini cuma hanya ingin membuktikan antara subjektif dengan mediumisasi, ibarat itu sama enggak gitu, yang di YouTube viral itu, kata orang ini begini, kata orang ini begini. Mungkin saya pun tidak bisa menggambar ya, akan tetapi sebuah gambaran saja. Saya pun sudah ditulis, maaf gambarnya jelek, terlihat jelas? Jelas. Oke. Dan sekarang silakan kamu gambar di sini. Sambil apa yang saya tulis, kamu tuliskan juga di sini. Gambar sekian Kelihatan gambarnya. Ya. Dan di sini kamu menggambarkan ada dua gambaran ya. Ada dua gambaran. Andai kata ini benar gambarannya, andai kata ini benar gambarannya, ini makhluk apa atau sosok apa? Ya, ini sosok apa? Misalkan kau jadi
menjadi gambar. Sosok. Ini kalau jadi gambarnya sosok tengkorak. Sedangkan yang kedua kamu gambar pocong jauh-jauhan. Ini yang terlihat oleh kamu dalam pikiran kamu. Ora, Enggak, pun sing gambar dewek. berarti ada yang menuntun. Iya. Sama kan sini. Jadi tuh pakainya itu kadang kan bilang sing seperti. Ini yang tadi saya gambar. Ketika dia membuat gambar pertama karena dia tidak yakin, jadi nggak sempat selesai. Jadi ini gambar yang kedua. Berarti gimana menurut pandangan sahabat semua? Ada apa ya? Berapa? Berarti sama, pada intinya sama. Orang ngomong ada sing sama ada umur-umurnya maka jadi tuh kayak sing Kalau bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia. jadi kalau gambar nih ya saya jelasin nih. Kan saya kan gambar banyak tahu tadi nih yang awal mula saya gambar cuman itu bukan sing ada rumahnya tuh ada rumah pertama Lewat. Men. nih Jelaskan. ini kalau yang ada rumahnya nih ini ya semacam dari kejauhan ada yang lihat kita di sini nih ini itu kita yang lagi di sini nih ini di sini dari kejauhan lihat bentuk soalnya tambah sadar bukan saya ngabar ya kalau ini kurang tahu saya pun ini gambarnya nggak jelas jadi itu ada dua jadi itu saya ngeliat itu dua Sosok. mana ini yang benar kan saya kan itu nih kalau yang ini yang saya gambar pertama itu nih ini aslinya pocong ini aslinya pocong saya udah gambar begini cuma nggak tahu ini kenapa ada ininya kan nggak tahu. Nah, selepas itu Tulisnya kunti terus ada lagi tuh yang terakhir mana ya? Nih ini udah ya ini udah ini yang saya gambar terakhir sama nih ini yang tadi Terus. nih mana tuh yang terakhir nih kamera kelihatan. ini nih tuh nah saya gambar pertama ini pun kayaknya sama sosoknya sama cuma tadi yang kayak dikasih tangan gitu tangannya keluar sini cuma bulat begini cuma tangannya keluar. Nah, selepas kamu bisa menggambar dan menulis nama ini, yang terlihat kamu itu apa yang terlihat kamu dalam pikiran kamu? Jadi kalau dari ibarat suruh ini menebak dari situ ke blocking, jadi itu ada dua gambaran. Maaf ini ya, karena lampu nyala mati nggak tahu ini kenapa juga ya. Tentang ribet. Sekarang posisi main tolong siapkan itu baterai Titik. baterai silakan baterai ambil. Udah. Silakan baterai ambil. Maaf ya lampu mati ya. Ada gambaran ini Ini yang terlihat dalam pikiran kamu. ya ini
soalnya kan bentuknya tuh ada dua. Tadi sama sosoknya ini, cuma tangannya kok dikeluarin, tangannya keluar. Tapi kamu sempat mau nulis apa, tengkorak juga? Iya, ini karena sugesti pertama tuh kelihatannya kan dua, tengkorak sama ini. Terus yang pasti Saya gambarnya kan yang ini nih. ya, Ah, cuma kan kalau yang lebih jelas dulu yang tadi yang pertama itu, yang sekiranya saya salah itu tuh pertama kan Kang Cas gambar song. hmm, Nah saya pun aslinya tuh sama. yang gambar Nih ini nih. ini yang pertama. Tapi Mas Andre gambar ini dulu. Nih, ini nggak tahu di mana nih. Ini nggak tahu di mana. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua nih. Dalam pikiran kamu rekamnya gambaran Ini ini. ya kayak semacam lagi ngeliatin kita di sini. Gitu. Disuruhnya kan sugesti, menebak. Kok saya menggambarnya kan kayak semacamnya ada di sekitaran sini. Begitu. Yang ini kita tadi bermain sugesti atau tidak gambaran ini? Ini enggak, ini enggak tahu, enggak. Ini yang enggak Ini pakai sugesti. enggak, kayak semacam menebak sekitaran mungkin ini. Tapi terlihat dalam pikiran kamu itu terlihat. Iya, Terlintas lah gitu. terlintas. Kok gambarnya seperti ini, kata saya, kan enggak jelas. Kok di sini ada orang, di sini ada orang, di sini rumah, gitu kan. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Mungkin kalau kita menjelaskan berulang-ulang atau berputar-putar, mungkin yang paham pasti mengerti. Kalau yang paham pasti mengerti. Tetapi saya tekankan juga ya, tekankan jangan sampai alur cerita dengan pikiran kita mengada-ngada atau halu. Jangan sampai. Sebetulnya saya pun ingin mengetahui juga benar atau tidaknya itu. Pasti kita berdua buat subscriber atau saudara muslim atau non muslim juga mempunyai pendapat masing-masing. Pasti ada yang pendapatannya ini, ada yang komennya ini, pasti berbeda-beda. Akan tetapi satu, pada intinya satu, kita percaya dengan adanya gaib. Akan tetapi jangan sampai kita jalannya belok-belok. Kita percayanya apa? Cukup dengan mengimani saja. Cukup dengan mengimani saja. Suatu contoh seperti angin. Waktu angin sudah jelas nyata adalah gaib. Oke. Mungkin penjelasan tadi kita membuat gambarannya. Pada intinya kita sama gambarannya sama. Ini gambaran yang terakhir, pocong yang saya gambar juga, walaupun gambarnya jelek, memang saya tidak bisa menggambar sama. Oke, buat kita saudara muslim semua, khususnya yang menonton video saya, jangan sampai perdebatan itu selalu berkuar-kuar, tetapi mana jalan yang jelek atau jalan yang buruk, kita cukup mengingatkan saja, jangan sampai ini itu, janganlah kita Ini itu ngomong begini, iya, yang itu ngomong begitu. pada intinya kita saudara muslim baik-baik saja. Yang salah ya mudah-mudahan yang salah bisa dimengerti, terus sampai bertengkar berdebat jangan sampai ya. Mungkin cukup sekian ya Mas Andre ya, kita mungkin cukup sampai di sini saja. Di lain waktu kapan kita akan bermain lah pada dia, jangan sampai kita mengada-ngada, nggak mau ya, jangan sampai, jangan terlalu halu lah ya. Mungkin cukup sekian, berbanyaklah istighfar terutama buat diri saya sendiri.